Sambutan Ketua Umum PP PKBTS dalam rangka pembukaan silaturahmi nasional dan Kongres 19 PKBTS secara daring 1-3 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang mulia Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang terhormat Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Ki Profesor Sri Edi Suasono dan seluruh jajarannya. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina PKBTS, Ki Jenderal Tiasno Sudarto dan seluruh jajarannya. Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas PKBTS, Ki Priyo Mustiko dan seluruh jajarannya. Yang terhormat segenap pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan cabang dan seluruh jajarannya, serta yang terhormat seluruh peserta silaturahmi nasional dan Kongres 19 PKBTS 2021 dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pada saat ini kita bisa melakukan silaturahmi secara online dalam rangka silaturahmi nasional dan Kongres 19 PKBTS 2021. Tema yang diperjuangkan dan diunggulkan adalah menyongsong seabad Taman Siswa dan Indonesia Emas melalui pendidikan, kebudayaan, dan kebangsaan. Jumlah peserta yang tercatat mengikuti kongres daring ini adalah 40 pengurus daerah dan pengurus cabang serta 439 orang yang tersebar dari Barat Aceh sampai ke timur Papua, sebagaimana yang tercantum dalam lagu himne Taman Siswa. Masa kepengurusan PP PKBTS 2012 sampai 2012 sudah akan berakhir pada tahun ini. Kongres PKBTS tetap dilakukan sesuai jadwal meski dilakukan pada saat pandemi COVID-19 sehingga dilakukan secara daring dan diikuti oleh seluruh insan Taman Siswa di seluruh Indonesia dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Panitia pengarah dan panitia pelaksana yang dibentuk telah mempersiapkan secara terstruktur, tersistem, seksama dan sungguh-sungguh sehingga bahan-bahan kongres dapat dibahas, ditetapkan dan diimplementasikan untuk mempercepat terwujudnya kejayaan kembali Taman Siswa. Silaturahmi dan Kongres PKBTS dilakukan pada tanggal 1-3 Juli 2021 sekaligus untuk memperingati dan memaknai kembali lahirnya Taman Siswa yang ke-99 pada tahun 3 Juli 1922 lalu. Sehingga diharapkan mampu menggairahkan semangat untuk mempersiapkan peringatan seabad Taman Siswa pada tahun 2022 mendatang. Selama periode kepengurusan PPPKBTS 2016 sampai 2021 ini, kontribusi dan kerjasama Taman Siswa berupa pikiran, gagasan, konsep, pernyataan dan kerjasama dalam jaringan eksekutif, legislatif, yudikatif, pendidikan tinggi, masyarakat maupun media telah dapat kita kontribusikan dengan nyata. Berbagai policy brief, surat pernyataan, surat resmi, press release, liputan media massa terhadap berbagai isu kebangsaan, pendidikan, kebudayaan yang merupakan roh genetik perjuangan Taman Siswa telah dapat kita kontribusikan secara nyata dan ikut menjadi cucuk lampah paling depan untuk mengawal pada kondisi yang lebih baik dalam pembangunan Indonesia seutuhnya ini. Alhamdulillah, suara lantang Taman Siswa tentang kampanye pemilu damai, pencegahan radikalisme, penghapusan klaster pendidikan dalam RUU Cipta Kerja, Merdeka Belajar, Edutainment Sarisworo atau pendidikan yang menghibur, peta jalan pendidikan Indonesia, dan perlunya kebijakan peraturan yang lebih terstruktur sistem di bidang pendidikan telah menjadi perhatian pemerintah dan publik untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. PKBTS telah diundang untuk didengar pendapatnya dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 10 DPR RI tentang peta jalan pendidikan 2020-2035.
PKBTS juga telah bekerja sama dengan MPR RI dalam beberapa kesempatan dengan melakukan sosialisasi 4 pilar MPR. Peringatan Hari Nas Kemendikbud juga beberapa kali melibatkan secara langsung personil dan ajaran Ki Hajar Dewantara dalam tajuk pembacaan puisi dan quote-quote Ki Hajar Dewantara oleh pimpinan Eselon 1 dan 2 Kementerian Republik Indonesia. Demikian juga dengan pementasan ketoprak Ki Hajar Dewantara di Gedung Kemendikbud RI. Peringatan Sahabat Taman Siswa juga telah mendapat komitmen awal dari dana keistimewaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Konsep-konsep ajaran Ki Hajar Dewantara telah semakin dipahami dan dimengerti oleh multi pihak lain sehingga dapat menjadi acuan dalam pembangunan pendidikan, kebudayaan, dan kebangsaan Indonesia. Namun demikian, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena selama periode pengurusan sebelumnya ternyata pemberdayaan internal dan internal driven untuk berkontribusi nyata bagi kemajuan dan kejayaan Taman Siswa sendiri masih belum dapat diwujudkan karena partisipasi yang belum bisa ditampilkan. Untuk itulah pelaksanaan Kongres 19 ini harus dapat memberdayakan dan menyatukan kembali semangat kebersamaan untuk memperjuangkan secara sungguh-sungguh dalam mewujudkan kejayaan Taman Siswa saat seabad tahun depan. Diharapkan Kongres dapat berjalan dengan semangat penuh kekeluargaan, kebersamaan, kekeluargaan, dan berdasarkan pada musyawarah mufakat bersama yang merupakan ciri khas Taman Siswa dan bukan justru menjadi ajang pertikaian, perselisihan, konflik, fitnah, apalagi perebutan kekuasaan. Cara mencintai Taman Siswa mestinya harus dikontribusikan secara positif. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini perguruan Taman Siswa pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Mendikbud Republik Indonesia Anies Baswedan pada saat itu membuka acara Kebiar Taman Siswa 2016 menyampaikan bahwa Taman Siswa akan berjaya kembali atau justru mati suri menjadi museum sangat tergantung kebangkitan yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh oleh seluruh insan Taman Siswa sendiri. Karena kebangkitan Taman Siswa tentu saja tidak bisa dilakukan secara instan, apalagi berupa pemberian hadiah dari pihak lain. Ajaran luhur Ki Hajar Dewantara ternyata tidak bisa ditunjukkan di dalam contoh-contoh praktek baik di lingkungan perguruan Taman Siswa sendiri. Banyak sekolah-sekolah Taman Siswa yang kekurangan murid dan dianggap kurang bermutu, pada konsep dasar yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara dipercaya yang terbaik. Indonesia masih mengalami krisis pendidikan dan diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 karena kebijakan, kurikulum, dan prakteknya masih berorientasi pada angka-angka semata. Ajaran luhur Ki Hajar Dewantara merupakan ajaran obat mujarab untuk memperbaiki dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum di Indonesia pada saat ini sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, ajaran-ajaran luhur tersebut harus direvitalisasi. Dilakukan pembaharuan agar sesuai dengan tuntutan zaman, Destruction Innovation 4.0, Pendidikan 4.0, dan Society 5.0. Meski sudah sangat terlambat, inilah saatnya kita harus merancang kejayaan masa depan Taman Siswa dengan mengukir sejarah dan prestasi baru kembali. Bukan lagi hanya sekedar bernostalgia atas kejayaan masa lampau. Marilah kita bersatu padu berkontribusi nyata untuk ikut berjuang secara sungguh-sungguh mewujudkan kejayaan kembali Taman Siswa. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas membantu pelaksanaan silaturahmi nasional dan kongres ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan sukses. Kami juga mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan silaturahmi nasional dan kongres 19 PKBTS
2021 ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, Ketum PP PKB TF Ki Cahyono Agus. Terima kasih.